Tradisi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dari generasi ke generasi. Salah satunya adalah tradisi masyarakat etnis Tionghoa yang dilakukan pada setahun sekali. Tradisi ini dinamakan upacara Qingming. Gapura itu maksudnya melambangkan panjang umur, ya. Dan yang laki-laki itu melambangkan supaya yang meninggal ini tidak mengacak suaminya, ya. Dan bunga-bunga itu dan jeruk itu untuk kesejahteraan, ya. Dan itu maknanya itu misalnya kalau suami istri, kalau istri meninggal dulu, suami harus pakai itu untuk di sebelahnya makamnya yang perempuan. Acara dimulai dengan pembacaan doa yang bertujuan untuk melakukan penghormatan terakhir pada sang pendiang almarhum. Mulai dari mengumpulkan semua anggota keluarga, memutari sang pendiang almarhum, mengumpulkan barang kesayangan milik pendiang almarhum, hingga mengantarkan pendiang almarhum menuju ke makam Gunung Klotok, Kediri. Sesampai makam Gunung Klotok, acara dilanjutkan untuk melakukan pembakaran dupa. Hal berikutnya adalah melakukan pembakaran uang kertas yang disebut juga dengan kimchua. Tujuan ini adalah untuk memberikan rejeki kepada pendiang yang di sana. Terakhir, yaitu melakukan proses memasukkan peti ke dalam makam. Tanggal 5 April adalah puncak dari tradisi upacara Qingming. Lokasi yang dituju untuk melaksanakan upacara ini adalah Makam Sukorejo, Pasuruan. Pada bagian ini, cerita akan disambungkan dengan sesi wawancara dengan Romo Ahong selaku pakar dari tradisi Qingming. Qingming itu asal-usulnya adalah seorang raja. Dia pulang dari sekolah dan pulang ke negaranya. Waktu itu dia ingin bersembahyang di makam orang tuanya. Tapi berhubung tidak tahu makam orang tuanya itu yang mana. Dan dianya itu akhirnya memerintahkan seluruh orang sekampung desa itu untuk membersihkan makam itu, makam yang ada di tempat makam itu. Setelah semua membersihkan makam itu, ada satu makam yang tidak ada yang membersih, maka dia menyimpulkan bahwa itulah makamnya orang tuanya dia. Jadi dia mempersembahkan makanan dan melakukan upacara Qingming, sembahyang di makamnya orang tuanya itu. Qingming itu ya kita persediakan di rumah seperti makanan yang akan dipersembahkan di makam,
dan juga kertas-kertas yang mau dibakar. Ada 3 macam kertas ya, dan juga kertas untuk ditempel-tempel di makam bahwa itu tanda bahwa makam ini telah didatangi oleh anak cucunya. Anak-anak dari almarhum menyediakan sebuah rumah yang akan dipersembahkan kepada orang tuanya. Di dalam rumah itu ada 8 kamar, ada masing-masing kamar ada tempat tidur, dan ada sofa, ada kamar mandi, ada pembantu, dan juga ada alat dapur, dan juga ada sebuah gunung emas, gunung perak, dan sebuah mobil Mercy, dan juga 1 pesawat, dan juga 1 becak, dan 1 tandu yang dengan pembantunya 5 orang pengangkat, dan ada 1 televisi beserta parabola, dan juga ada kulkas dan berangkas, dan juga ada 6 koper ketambahan dari anaknya, 6 koper lagi, jadi ada 12 koper semuanya. Di dalam koper penuh dengan uang-uangan dan juga bajunya almarhum. Setelah kita selesai upacara semua, langsung kita bakar semua barang-barang termasuk rumahnya itu semua dibakar sampai habis. Jadi ada tradisi itu kalau orang meninggal itu harus dibakarkan rumah supaya dia di surga itu ada rumah sendiri bisa ditempati. Pada bab terakhir, peneliti akan menghadirkan hasil wawancara bersama Bu Lian selaku Ketua Pengurus Klenteng Pak Kikpyo. Ibu Syurian, saya di sini sebagai pengurus. Nah, pada saat itu kelenteng ini sebelum dibangun adalah merupakan sebuah rumah sakit Mardi Santoso. Pada tahun 1946, tentara dari luar, tentara yang dulu namanya Gurkha ya, tentara Gurkha itu datang ke Surabaya tadi dan membakar namanya Rumah Sakit Mardi Santoso yang tadi. Setelah dibakar habis, namanya yang punya tanah ini merasa gimana kalau cuma dibuat sebuah tanah doang, akhirnya dijadikan sebuah kelenteng untuk tempat daripada Paduka Virgin Jati. Singbing biasanya dilakukan di luar, yaitu biasa kita ke makam. Tapi kalau memang dibutuhkan, kan sekarang masa pandemi, dibutuhkan untuk bersembahyang di sini juga boleh. Pesan apa yang didapatkan dari tradisi ini? Berikut wawancara Jacob dan Tantia selaku masyarakat etnis Tionghoa. Oke, kalau dari saya, semoga kita bisa terus mendidik generasi baru kita tentang tradisi etnis Tionghoa ini. Mungkin pesannya dari silsilah keluarga ya, jadi kita bisa mendidik anak cucu kita nanti untuk mengingat bahwa kita itu punya silsilah keluarga yang panjang. Kita bisa mengenalkan kepada mereka, oh orang tua dari saya, orang tua dari orang tua saya, papa mama saya sendiri, oh ini kakek nenek saya, oh ini masih buyut saya lagi. Jadi seperti itu supaya silsilah keluarga itu tetap ada dan anak cucu kita bisa tahu bahkan mengenal gak ada makamnya beliau di sana.